Halo semuanya. Jadi di episode kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam klasifikasi dari obat tradisional. My name is Anita Wijaya and this is my channel. Secara umum, obat tradisional itu dibagi menjadi 3 golongan obat. Yang pertama adalah jamu, yang kedua adalah obat herbal terstandar, dan yang ketiga adalah fitofarmaka. Nah, di sini akan dibahas satu persatu. Untuk jamu, itu dia memiliki logo khusus, yaitu seperti ini. Jamu itu merupakan obat tradisional yang berasal dari tanaman atau bahan alam yang berdasarkan empiris. Jadi turun-temurun dan berdasarkan sejarah. Contohnya adalah kalau teman-teman sering lihat ibu-ibu yang jualan jamu gendong, nah itu kan dia bikin jamu entah dari kunyit, dari temulawak, terus kan dia bisa tahu kan, oh ini fungsinya untuk ini. Nah, fungsinya itu dia dapat bukan dari membaca jurnal, tapi dari turun-temurun. Jadi memang sudah diwariskan oleh nenek moyang. Jadi masih empiris. Mungkin sekarang sudah ada beberapa jurnal pembuktian dari hal tersebut, tapi dulu waktu awal ditemukan itu pasti yaitu dari empiris, dari pengalaman turun-temurun, seperti itu. Kemudian golongan yang kedua adalah obat herbal terstandar. Logo obatnya adalah seperti ini. Nah, OHT itu merupakan produk yang mengandung bahan alam yang telah dibuktikan keamanannya dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis. Jadi di sini kata kuncinya adalah dia harus melewati uji praklinis. Uji praklinis itu maksudnya apa? Uji praklinis adalah uji efektivitas dari produk obat herbal terstandar itu pada hewan coba. Jadi bukan di manusia, tapi masih pada hewan coba. Nah, bahan baku yang digunakan untuk produksi obat herbal terstandar itu harus sudah distandarisasi. Jadi udah diketahui, udah ada spek bahan bakunya itu. Misalnya kunyit nih, kunyit yang mengandung berapa persen ekstrak bla bla bla. Jadi udah ada standarisasinya. Kalau jamu bebas, nggak ada standarisasinya. Jadi mau misalnya pakai jahe, mau jahenya ambil dari Jawa, mau jahenya pakai jahe Sumatera, mau jahenya jahe merah, mau jahe apa, macam-macam jahe dipakai nggak apa-apa, yang penting jahe. Karena nggak ada standarnya. Jadi bebas. Terus mau misalnya jahenya yang dipakai di trial pertama misalnya jahe besar-besar, yang kedua jahenya agak kecil-kecil, beratnya beda. Nah itu nggak apa-apa kalau jamu, karena kan emang nggak ada standarnya, nggak distandarisasi, jadi bebas. Kalau OHT itu harus udah standar, jadi kita harus tahu spek bahan baku yang kita mau apa dan proses pengolahan bahan alamnya itu kita harus tahu. Jadi memang benar-benar dipastikan apakah bahan ini setiap gramnya mengandung sekian zat apa, seperti itu. Jadi harus ada standarnya. Golongan yang ketiga adalah fitofarmaka. Fitofarmaka logonya seperti ini. Nah, fitofarmaka adalah produk yang mengandung bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya dengan uji praklinis dan uji klinis. Jadi kalau fitofarmaka itu standar yang paling tinggi, dia harus udah lewat uji praklinis dan uji klinis. Uji praklinis tadi di hewan coba. Nah, kalau uji klinis ini pada manusia. Dan bahan bakunya pasti juga harus punya standar, ya kan? Uji klinis pada manusia itu ada yang membagi, ada yang jadi 4 fase, ada yang 5 fase. Bedanya cuman kalau 5 fase, kalau dibagi jadi 5 fase, berarti dia fase pertama itu uji praklinis. Kalau dia dibagi menjadi 4 fase, berarti uji praklinisnya itu dimasukkan ke kategori yang berbeda, tidak masuk uji klinis. Di sini kita pakai yang 4 fase. Jadi uji klinis fase 1 itu dilakukan kepada orang sehat. Kenapa pada orang sehat? Karena untuk tahu keamanan dari obatnya. Kalau misal obatnya itu nggak aman pada manusia, terus langsung diujikan pada orang sakit, kan kasihan, dia udah sakit, dikasih obat yang sifatnya toksik. Ya kasihan lah, nanti manusia cobanya. Jadi yang pertama itu
diujikan kepada orang sehat. Kalau di orang sehat aman, berarti oke, keamanan obat ini bisa terjamin seperti itu. Maka naik ke fase 2. Fase 2 itu diujikan kepada populasi berjumlah 100 sampai 1000 yang isinya adalah orang sakit untuk membuktikan bahwa memang obat ini berkhasiat. Jadi kalau yang awal tadi untuk keamanan, yang kedua ini untuk khasiat. Fase 3 itu pada populasi yang lebih besar, yaitu 1000 sampai 3000 populasi. Tujuannya karena kalau semakin besar populasinya, maka efek-efek yang ditimbulkan kan bisa aja beda antara satu manusia dengan yang lain. Kalau populasinya kecil kan ya cuman sebatas itu aja. Kalau populasinya makin besar kan kita makin mendapatkan feedback yang beragam. Nah, yang terakhir adalah fase 4. Fase 4 ini beneran populasi yang uncontrolled. Jadi ketika obatnya sudah dipasarkan. Jadi untuk memperoleh nomor registrasi, biasanya itu pakai data sampai fase 3. Kemudian didaftarkan, dan kalau di ACC dia akan dapat izin edar, kemudian boleh dipasarkan. Nah, ketika momen dipasarkan inilah uji klinik fase 4. Jadi benar-benar populasinya uncontrolled, kita nggak tahu obat itu bakal dipakai sama orang ras apa, umur berapa, apakah dia populasi khusus atau enggak, ibu hamil, anak-anak, orang tua, pasien dengan hepatitis lah apa. Jadi benar-benar uncontrolled. Nah, di sinilah makanya harus benar-benar banget diawasi efek samping yang muncul dari obat. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa pakai aplikasinya BPOM, ada eMeso itu untuk pelaporan efek samping obat apapun, mau obat tradisional, mau obat non-tradisional, mau kosmetik, semuanya bisa lapor di situ. Nah, oke. Jadi sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Thank you.